yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Andi Darmawan Eskom selaku Sistem Administration Divok PT Petrokimia Gresik sekaligus alumni Computer Science BINUS Online. Dalam kegiatan ini, BINUS Online juga memberikan potongan biaya formulir sebesar 50.000 untuk peserta umum atau non-BINUSian. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada layar ditampilkan oleh panitia. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa rules. Untuk peraturan peserta webinar, yang pertama, harap mikrofon para peserta di-mute. Yang kedua, harap mengaktifkan kamera Anda saat sesi sedang berlangsung. Jika tidak dapat mengaktifkan kamera, tidak perlu izin di chat Zoom. Untuk yang ketiga, para peserta wajib mengganti tampilan namanya menggunakan format berikut. Untuk mahasiswa BINUS dapat menggunakan NIM strip nama lengkap. Untuk dosen BINUS dapat menggunakan kode dosen strip nama lengkap. Untuk alumni dan publik dapat menggunakan alumni strip nama lengkap atau publik strip nama lengkap. Yang keempat, harap mengisi exit entry tiket yang akan dibagikan di awal sesi dan exit tiket yang akan dibagikan di akhir sesi. Untuk yang terakhir, minimum durasi kehadiran 80%. Jadi, sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, jikalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung tanya di chat Zoom ataupun raise hand pada sesi Q&A. Boleh juga Bapak Ibu untuk mengupdate kegiatan ini dengan memposting di sosial media Bapak Ibu dan teman-teman dengan men-tag Instagram BINUS Online di @binus.online dan juga WhatsApp channel BINUS Online di BINUS University Online. Nanti di akhir sesi akan ada link exit tiket yang dibagikan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat Bold Series pada hari ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya langsung saja mengundang pembicara kita pada hari ini untuk Bapak Andi Darmawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shirley. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Andi Darmawan. Saya di sini membantu teman-teman untuk sharing terkait automation. Namun automation di sini automation yang berkaitan langsung dengan server di perusahaan tempat saya bekerja. Oke, baik. Kebetulan di tempat perusahaan saya bekerja itu terdapat seratusan lebih server. Nah, di mana seratusan lebih server ini jika melakukan pengkonfigurasian secara manual itu membutuhkan waktu cukup lama dan sangat tidak efisien sekali. Makanya ada teknologi yang namanya Ansible. Nah, Ansible ini fungsinya untuk automation di berbagai di beberapa server sekaligus. Oke, eh, mungkin lebih baik saya share terlebih dahulu supaya teman-teman bisa ada pandangan untuk sharing pada pagi hari ini ya. Oke, pembahasan kita kali ini melakukan automation untuk melakukan deploy atau install cockpit monitoring ke 100 server dengan menggunakan Ansible. Nah, namun eh, karena karena saya tidak menggunakan 100 server untuk simulasinya di sini. Untuk simulasinya saya menggunakan 3 server saja, di mana 3 server itu untuk menunjukkan bahwa Ansible yang kita konfigurasi nanti itu berhasil. Nah, dari tiga dari tiga server itu sudah mewakili untuk melakukan deploy di 100 server yang lainnya. Tapi untuk sharing pada kali ini saya hanya mensimulasikan untuk 3 server saja. Baik, mungkin teman-teman sudah siap juga untuk melakukan praktik pada pagi hari ini ya. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan 3 server juga, entah itu teman-teman menyiapkan servernya itu di Google Cloud, di AWS dan platform lainnya atau di VirtualBox, VMware.
atau mungkin teman-teman yang sudah melakukan yang sudah tahu open source untuk implementasi server itu salah satunya di Proxmox. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskannya menggunakan Proxmox ya. Intinya sama aja sama teman-teman yang menggunakan VirtualBox, menggunakan VMware dan lain sebagainya. Intinya sama, hanya berbeda media platform servernya saja. Oke. Mungkin teman-teman cukup asing ya terkait cockpit monitoring itu seperti apa, kemudian yang dimaksud Ansible itu seperti apa. Oke, kita coba pelajari secara perlahan-lahan di sini ya. Oke, oke untuk agendanya nanti dalam slide ini kita akan menjelaskan terkait Ansible ya, Ansible terus kemudian ada studi kasusnya juga. Kemudian cara kerja Ansible itu seperti apa? Biar teman-teman juga ada pandangan ya. Cara kerja Ansible seperti apa? Kemudian nanti cara install Ansible-nya ini coba saya spill sedikit-sedikit saja. Mungkin teman-teman nanti bisa melakukan instalasi Ansible secara mandiri melalui dokumentasi ya, dokumentasi Ansible-nya di websitenya Ansible ya. Kemudian di sini ada mempersiapkan Linux server. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan 3 server untuk implementasi langsung menggunakan Ansible-nya. Kemudian kemudian setelah server sudah siap dan Ansible sudah siap, nanti ada cara untuk menghubungkan langsung antara satu server dengan server yang lainnya menggunakan SSH key. Setelah SSH keys, kemudian nanti coba kita melakukan Ansible Inventory. Ansible Inventory itu seperti apa? Nanti coba kita kulik-kulik sedikit dari di materi pada siang hari ini. Kemudian ada konfigurasi Ansible dan Ansible Playbook. Kemudian yang terakhir deploy cockpit. Nah, sebetulnya deploy cockpit ini bisa diterapkan sama teman-teman nanti kalau misal sudah paham terkait konsep dari Ansible-nya. Deploy cockpit ini bisa bisa kalian ganti atau menambahkan user atau install PostgreSQL, install MySQL, install apapun di situ bisa kalau misal teman-teman mau automation di berbagai server. Nah, cuman pada pertemuan kali ini saya coba membahas deploy cockpit ya, deploy cockpit untuk melakukan monitoring cockpit. Oke, untuk persiapan kita, untuk persiapannya, teman-teman, saya harap ini ya, saya harap sudah pernah mengoperasikan Linux ya. Tapi teman-teman kalau misal belum pernah mengoperasikan Linux juga nggak apa-apa. Teman-teman ikut belajar juga nanti kan ada insight baru juga terkait Linux nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang sudah mengoperasikan Linux itu cukup bagus karena lebih mempermudah untuk pemahaman selanjutnya gitu. Dan selanjutnya paham SSH ya. SSH itu apa? Kita harus paham terkait SSH itu untuk meremote semua server yang basisnya Linux ya. Yang basisnya Linux. Kemudian cockpit ini nanti saya jelaskan juga. Nah, di sini saya harap teman-teman sudah menyiapkan tiga server ya. Entah itu server dari mana aja, terserah teman-teman atau virtual machine dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, oke, kemudian setelah persiapan udah selesai semuanya, nah kita coba masuk di materi cockpit. Nah, cockpit itu apa sih? Cockpit itu merupakan monitoring, monitoring sebuah Linux. Nah, oke, oke, biasanya kalau di Linux, Linux CLI ya, atau CLI yang menggunakan teks berbasis teks gitu ya, berbasis teks di Linux sendiri kan, terutama di Ubuntu itu kan ada 2 versi ya, yang khusus Linux khusus untuk server yaitu biasanya menggunakan full text dan satunya menggunakan
GUI ya atau ada desktopnya gitu. Nah, untuk monitoring eh, si Ubuntu-nya sendiri, kalau CLI atau full text itu cukup sulit untuk melakukan monitoring, harus menggunakan perintah ini, perintah itu. Jadi agak rumit untuk melakukan monitoring. Contohnya seperti ini. Misal eh, oke, sedikit saya kasih gambarannya terkait perintah untuk monitoring menggunakan Ubuntu CLI atau full text itu seperti ini. Saya akan mengarah ke Oke, saya coba mengarah ke sini ya. Ini nanti server yang akan saya gunakan di sini. Nah, kalau kita melakukan ini kan full text ya, tidak ada tampilan apapun, tidak ada desktop apapun, jadi benar-benar full text. Nah, di sini kalau misal kita mau melihat CPU, kita melakukan hottab sini. Oke, service-nya kita coba install dulu. Nah, ini merupakan salah satu fitur dari Linux-nya sendiri ya untuk melihat kondisi CPU-nya. CPU-nya dalam keadaan high atau low atau medium itu bisa dilihat dari sini. Nah, kita juga bisa melihat dari memorinya di sini. Nah, terus ada load-nya juga di sini dan lain-lain. Nah, kalau kayak gini kan kita kalau sebagai orang yang baru bermain Linux kan agak cukup Hah? kan ya. Mau dibawa. Rabon. Oke, agak cukup kesulitan ya, karena kita baru belajar Linux dan masih perlu memahami juga ya. Nah, kalau misal langsung kita melakukan hotop gini, terus cara membacanya juga bingung ya. Ini maksudnya apa sih? Terus teks-teks ini ada tulisan ini, ada angka ini, itu maksudnya gimana sih? Nah, itu kan agak cukup sulit juga. Nah, itu eh, salah satu solusi untuk menghindari ini yaitu menggunakan cockpit. Oke, oke, coba saya kembali di sini. Nah, cockpit di sini itu maksudnya nanti disediakan sebuah web service berupa web sama Linux-nya sama Ubuntu sendiri berupa desktop atau berupa web di sini. Nanti di dalam webnya itu terdapat tampilan-tampilan sistem, log, storage, networkingnya kayak gimana, monitoring CPU-nya, monitoring RAM-nya di sini semuanya sudah full di sini. Jadi tidak perlu melakukan perintah CLI, perintah kayak semacam hotop, eh, top dan lain-lain gitu. Oke, itu sedikit informasi terkait cockpit ya. Jujur saja menggunakan cockpit saya sedikit terbantu karena bisa memonitoring server Ubuntu saya dengan baik gitu. Oke, itu untuk pengenalan cockpitnya. Intinya cockpit di sini itu sebagai antarmuka web yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan dan administrasi server Linux. Nah, cockpit sangat berguna untuk mengelola server secara real time, termasuk memantau performa, memulai dan menghentikan layanan, serta melakukan konfigurasi sistem dasarnya. Intinya seperti itu untuk pengenalan cockpitnya. Kemudian kita coba masuk ke Ansible. Nah, Ansible itu merupakan sebuah automation ya.
merupakan sebuah automation untuk digunakan mengelola dan mengkonfigurasi banyak server secara bersamaan. Nah, jadi kita bisa melakukan pengelolaan dan konfigurasi dari satu server yang mengelola bisa melakukan konfigurasi di semua server itu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya terkait kalimat yang saya susun ini ya. Tapi nanti coba kita praktekkan supaya teman-teman juga bisa langsung memperhatikan dan bisa tahu secara langsung praktek dari Ansible-nya sendiri. Oke, untuk kelebihan Ansible ini salah satunya itu memudahkan ya, memudahkan untuk digunakan, tidak perlu agent tambahan. Biasanya kan untuk service-service yang lainnya kan kalau untuk melakukan automation biasanya ada harus menginstal agent tersendiri ya di masing-masing servernya gitu. Kemudian bisa mengelola banyak server sekaligus. Oke, Oke, untuk studi kasus yang mau saya eh, bawa di sini yaitu salah satunya ketika sistem administrator seperti saya itu diminta untuk melakukan deploy cockpit di 100 server yang berfungsi sebagai server Linux production atau server Linux staging. Namun dari sisi lain, proses instalasi cockpit itu kalau secara manual di setiap server itu akan memakan waktu yang cukup lumayan lama ya. Karena kita harus melakukan remote dari satu server, kemudian deploy cockpit. Setelah itu kita berlanjut ke server yang kedua, kita melakukan instalasi atau deploy cockpit. Setelah itu selesai, kemudian berikutnya kita melakukan remote di server ketiga, kemudian deploy cockpit. Setelah selesai, kemudian keempat, kelima, keenam sampai 100 itu cukup lama sekali ya kalau kita melakukannya secara manual. Dan tidak efisiensi waktu, di sisi lain juga rawan human error. Nah, ketika human itu sendiri sudah kelelahan, mungkin di 50 server sudah melakukan kelelahan, kemudian salah melakukan waktu deploy-nya itu sangat riskan sekali ya. Takutnya berdampak ke server-server atau service-service yang lainnya gitu. Oke, kemudian ini merupakan tugas yang berat ya, merupakan tugas yang berat. Betul perintahnya simple untuk deploy cockpit, namun ketika perintah simple itu diterapkan di 100 server, itu merupakan tugas yang sangat berat karena melakukan instalasi di 100 server itu cukup memakan waktu, menguras tenaga. Kita juga mungkin bisa pusing, bisa mual, bisa yang lainnya lah, dan lain-lain atau kecapean atau lain-lain itu pasti terjadi karena 100 server itu tidak sebuah server yang tidak sedikit ya. Oke, kemudian kita harus mengerem sisi SSH di server satu persatu. Nah, itu di satu server ke 100 server. Itu cukup lumayan banyak ya. Oke, itu case yang pertama ini, studi kasus yang pertama ini, kita akan mengangkat studi kasus yang seperti ini. Nanti bagaimana solusinya kita coba praktekkan di sini ya nanti ya. Oke. Oke, mungkin sedikit gambaran ya. Mungkin sedikit gambaran. Di sisi kanan ini ada seorang laki-laki yang berwarna yang memakai baju warna hijau. Nah, dia melakukan remote SSH di satu server, mungkin di server yang sebelah pojok kanan sebelah pojok kiri atas ini ya.
mungkin si sistem administrator ini meremote. Oke, sorry. Oke, sistem administrator ini meremote server terlebih dahulu di sini. Ini anggapannya 100 server yang mau kita deploy ya, yang mau kita deploy dengan Cockpit. Nah, di sini sistem administratornya itu melakukan remote di sini, server satu. Kemudian setelah selesai remote server yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 100, sampai seluruh server ini. Nah, itu proses manualnya ya, proses manualnya. Tapi kalau proses Ansible-nya sendiri, cukup sistem administrator ini menjalankan kontrol node-nya atau kontrol Ansible-nya. Nanti di komputernya eh, sistem administrator ini melakukan remote di salah satu server di sini yang di mana satu server itu merupakan master dari Ansible-nya atau kontrol dari Ansible-nya. Nah, cukup satu server di sini diinstal Ansible, maka si sistem administrator ini ketika menjalankan deploy cockpit, ketika di enter baru yang lainnya ini semuanya ini akan berhasil melakukan deploy Ansible-nya seperti itu. Oke. Nah, proses manual dari instalasi cockpitnya itu ada berapa langkah sih? Nah, kita coba bayangkan, menginputkan 6 komen di satu server, itu ya ini saya cukup alay juga sih. Ini bisa tipes, ini saya cukup alay juga sih. Ya minimal mual-mual lah, mual-mual, capek, penat, pusing. Kalau itu dilakukan dengan sendirian. Beda lagi kalau dilakukan dengan tim. Mungkin kalau timnya 10 bisa dibagi beberapa orang. Namun kan kalau setiap tim, setiap orang kan punya deadline pekerjaan masing-masing kan, punya task masing-masing. Kalau misal mengganggu tim yang lainnya juga kan ya nggak enak juga kan. Nah, makanya kalau misal kita menggunakan sendirian menginputkan 6 langkah ini di satu server, ya pada akhirnya kita akan capek sendiri ya. Nah, apa aja sih proses manual dari instalasi eh, atau deploy cockpitnya itu? Nah, deploy cockpitnya di sini tuh langkah-langkahnya itu yang pertama, kita login dulu ke server, dulu ke server dengan memasukkan perintah SSH user apa yang mau kita remote dan server IP mana yang mau kita remote. Nah, ini setelah setelah masuk ke server yang kita remote. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan update sistem terlebih dahulu, sudo apt update, kemudian upgrade jika diperlukan. Oke, setelah itu baru instalasi cockpitnya. Nah, instalasi cockpit ini cukup melakukan sudo apt install cockpit min-y. Cukup simpel sebetulnya. Untuk perintah-perintahnya cukup simpel. Kemudian di sini yang poin 4 ini kita melakukan sistem CTL enable. Nah, ini melakukan enable dari cockpitnya sendiri. Setelah diinstal, kita harus melakukan start atau enable dari cockpitnya supaya sorry, supaya service dari Ansible-nya sendiri itu berjalan gitu. Oke, kemudian ada enable firewall UFW. Nah, ini fungsinya untuk mengizinkan port eh, port dari cockpitnya itu berjalan. Nah, port dari cockpitnya ini kan 90 90. Nah, jadi nanti kalau misal mau mengakses cockpit itu misal IP-nya segini 192.168.50.100 ya misal ya. Kalau untuk melakukan instalasi kalau untuk mengakses cockpit itu ada portnya di belakangnya 90 90.
Nah gitu. Nah itu baru cockpitnya muncul nanti. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah kenapa kok ada perintah untuk UWV low port 9090? Nah kalau kita eh, tidak mengizinkan port 9090 ini di server kita, maka di server kita itu tidak akan bisa membuka cockpitnya gitu. Jadi kita harus mengizinkan dulu portnya untuk masuk di server kita, baru eh, kita bisa melakukan akses cockpitnya gitu. Nah, untuk verifikasi instalasinya seperti ini, yang sudah saya jelaskan di sini. Kita buka IP-nya, kemudian dikasih port, kemudian kita akses. Di situ ada loginnya. Nah, login itu menggunakan login dari server kita. Oke. Nah, bagaimana kita menghindari cara manual tersebut? Nah, ini ada solusinya. Solusinya itu menggunakan automation dari Ansible. Nah, coba nanti teman-teman bisa browsing ya Ansible ya, atau bisa membaca dokumentasinya Ansible jika ingin tahu lebih detail terkait Ansible. Ansible ini bukan sebatas untuk deploy cockpit saja, tapi sangat luas ya, sangat luas. Ini hanya pengantar Ansible-nya saja ya, tapi untuk di Ansible-nya sendiri itu sangat dalam sekali, masih banyak sekali yang harus kita pahami di situ. Oke, untuk solusinya yaitu menggunakan solusi automation Ansible. Dengan menggunakan Ansible itu proses instalasi cockpit di satu server itu bisa diotomatisasi menggunakan playbook. Nah, playbook itu apa? Playbook itu merupakan eh, kumpulan skrip yang mau kita jalankan, yang mau kita running. Nah, enam enam langkah ini, enam langkah ini bisa kita gunakan, bisa kita bisa kita apa ya? Bisa kita implementasikan menggunakan sebuah script. Nah, jadi hanya butuh script untuk enam langkah ini dibuatkan sebuah script. Nah, di mana scriptnya itu nanti bisa dijalankan di 100 server tersebut. Nah, jadi playbook ini sepemahaman saya itu merupakan sekumpulan script-script yang mau kita jalankan untuk automation Ansible-nya gitu. Nah, kemudian Ansible ini memungkinkan administrator untuk menjalankan instalasi secara paralel di semua server dengan satu script. Nah, satu script ini eh, cukup kita gunakan di control node-nya di satu server saja yang sudah terinstalasi Ansible. Nah, satu script itu nanti berjalan di Ansible-nya itu di server yang sudah terinstalasi Ansible tersebut. Kemudian dari script itu kita jalankan dan 100 server yang sudah terhubung dengan server Ansible itu akan menjalankan script yang sama gitu. Oke, dengan satu script tersebut itu juga bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan atau human error, kemudian meningkatkan efisiensi juga, itu yang pasti. Oke. Ini bukan hanya sekedar 100 server, bahkan 1000 server dan 1 juta server itu kurang lebih membutuhkan 15 menit ya untuk instalasi cockpit sendiri. Bahkan kurang dari 15 menit ya untuk instalasi cockpitnya. Karena hanya menjalankan satu script aja, tinggal enter, semuanya akan berjalan sesuai script yang dijalankan gitu. Oke, itu solusinya menggunakan Ansible. Kemudian manfaat Ansible tersendiri ya.
Manfaat Ansible sendiri itu efisiensi, salah satunya efisiensi. Semua satu server itu akan dikonfigurasi secara paralel tanpa harus mengulangi proses manual berkali-kali. Kemudian mengurangi kesalahan manusia dengan cara melakukan atau menggunakan Ansible. Semua konfigurasi dilakukan otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan. Untuk skalabilitasnya sendiri, dengan perubahan minimal pada inventaris, Playbook dapat digunakan untuk menginstal cockpit pada 100, 1000, atau lebih banyak server lagi. Nah, untuk inventaris ini maksudnya itu inventaris itu nanti kita mengkonfigurasi salah satu hal yang paling penting itu yang kita konfigurasi itu inventory dan playbook. Nah, kenapa kok dua ini penting? Yang lainnya juga konfigurasinya juga penting sebenarnya, cuman eh, pokoknya pokok pokok dari Ansible itu di playbook dan di inventorinya. Nah, di inventorinya ini merupakan fungsi untuk menyimpan berbagai IP address yang mau kita eksekusi gitu. Tanpa kita, oke, jadi gini, kita menghubungkan 100 server itu caranya mendaftarkan semua IP address itu ke dalam inventory. Nah, eh, di inventory ini misal ada 100 IP di situ. Nah, dan playbook waktu dijalankan, maka yang berdampak itu yang IP yang ada di inventory-nya itu. Nah, coba kita ini ya, eh, kita coba lihat di ini. Oke. Oke, sebelum kita melakukan praktek dan lain-lain, kita harus memahami dulu arsitekturnya Ansible itu seperti apa sih? Arsitektur Ansible. Nah, sepemahaman saya ya, pasti arsitektur Ansible eh, banyak yang beredar di internet, tapi ini saya coba terangkan menurut saya. Nah, ini ketika posisinya ketika saya menambahkan user di masing-masing Linux-nya, masing-masing Linux. Nah, saya menambahkan user dengan Mana perintah add RTC-nya, user. Pak? Hah? Kemudian perintah ini, RTC-nya itu gimana, Pak? Terapinnya, Pak? Itu pakai server sendiri. oke, nanti akan menambahkan Eh, add user di server A ini, kemudian Nggak server B ini, gitu. Ya, well, kemudian cuma server C untuk, ini. well, Nah, ini ntar sih, sama-sama panjang akan sih itu. menambahkan user. Uh, ag- Anggapannya, anggap saja tiga server ini merupakan 1000 server gitu ya. 1000 server. Misal di sini ada 1000 server, itu lagi menambahkan user baru karena servernya itu baru diinstal semuanya, jadi tidak ada user di situ. Maka 1000 server itu akan saya tambahkan user dengan user yang sama itu menggunakan Ansible di sini. Nah, di sini ada inventory, ada playbook, ada generate SSH case. Nah, ini merupakan satu server ya. Bentar. Nah, di sini saya memiliki satu server di sini. Saya sebut di sini tuh server L. Nah, server L ini, server L ini sudah diinstalasi Ansible. Nah, jadi di sini sudah ada service dari Ansible-nya. Kemudian Ansible itu memiliki dua komponen. Komponen yang pertama itu inventory ini, kemudian komponen yang kedua playbook. Nah, generate SSH ini itu fungsinya untuk menghubungkan server Ansible ini ke semua server yang mau kita automation. Oke, jadi gitu. Jadi untuk menghubungkan semua server di sini itu harus melakukan generate SSH key-nya di masing-masing servernya itu.
Oke, dari SSH key di sini sudah di-generate, maka di semua server ini harus di copy. Nah, SSH key di sini harus di copy semua di sini. Oke. Oke, setelah SSH key-nya sudah di copy semua di masing-masing server yang mau kita automation-kan, baru kita membuat inventory. Nah, inventory dalam server ini itu ada ada IP dari server A ini, ada IP dari server B, ada IP dari server C. Nah, jadi masing-masing IP ini kita daftarkan di dalam inventory Ansible-nya sini. Sudah kita daftarkan di server Ansible-nya ini. Oke. Setelah di setelah di setelah didaftarkan seluruh IP-nya di sini, baru kita membuat playbook, membuat skripnya, membuat skrip, misal skripnya yaitu skrip add user, menambahkan skrip add user, atau menambahkan skrip instalasi atau deploy cockpitnya. Itu menggunakan di sini, tidak didaftarkan di sini. Nah, untuk skripnya di sini, skrip playbook ini sangatlah mudah didapatkan. Kita tidak perlu pusing-pusing membuat skripnya, tidak perlu pusing-pusing membuat skripnya karena saat ini sudah era AI ya. Kita eh, cukup saja meminta di ChatGPT atau DeepSeek dan lain-lain itu untuk menggunakan playbooknya untuk tidak tolong dibuatkan playbooknya di situ. Playbook add user, playbook untuk membuat untuk instalasi cockpit, instalasi PostgreSQL, instalasi service apapun itu sangat mudah untuk pembuatan playbooknya. Jadi tidak perlu khawatir untuk pembuatan playbooknya karena ada AI yang bisa membuatkan playbook dengan sangat cepat. Oke, kemudian di sini eh, oke, kemudian setelah semuanya inventory sudah selesai, semua IP sudah terlist atau sudah terdaftarkan di semua inventory dan generate key-nya udah selesai, udah berhasil di copy ke semua server di sini. Kemudian di sini ada playbook-nya juga sudah selesai, maka server Ansible ini melakukan sebuah perintah. Sebuah perintah Ansible Ansible playbook Ansible playbook nama file dari playbooknya apa, kemudian ada min k kecil, k besar. Nah, untuk ini saya cari-cari sendiri ya ini ya, untuk perintahnya ini. Oke, kemudian setelah kita menjalankan perintah playbooknya itu, maka semua server yang sudah terdaftar di inventory Ansible ini, maka maka akan eh, gini, ketika server Ansible ini, ketika server Ansible ini menjalankan perintah Ansible playbook ini atau menjalankan playbooknya ini, maka semua server yang sudah terdaftar di inventory ini akan berdampak ke semua server di sini. Jadi ketika di sini menjalankan playbook atau script menambahkan user, otomatis di server semuanya ini akan tertambahkan usernya sesuai script yang dibuat. Nah, jadi semuanya di sini sudah ditambahkan user, yang server B sudah ditambahkan user,
server C sudah ditambahkan user. Jadi tidak perlu melakukan menambahkan user secara manual, mengeremote SSH ke server A, ke server B, server C. Jadi tidak perlu melakukan manual satu persatu seperti itu. Cukup satu satu script di satu server bisa melakukan automation di banyak server. Jadi seperti itu untuk arsitektur Ansible-nya. Oke, sebentar. Oke, itu untuk arsitektur Ansible-nya ya. Oke, kemudian untuk menginstal Ansible, sendiri, teman-teman, eh, oke, gini, Ansible itu base-nya itu merupakan dari pemrograman Python ya, pemrograman Python. Kemudian Ansible ini bisa berjalan di sistem operasi Linux, Mac, dan Windows. Namun kita pada hari ini, pada materi ini, kita nanti fokus ke Linux-nya aja ya, ke sistem operasi Linux. Kemudian eh, khusus yang ingin install di Windows, kalau mau teman-teman mau pakai di Windows, Ansible menyarankan untuk menggunakan WSL. Nah, nanti coba teman-teman cari WSL. Kalau di Windows itu, WSL itu merupakan sebuah komen, sebuah CLI-nya Windows gitu ya, anggapannya kayak CLI-nya Windows gitu ya. Dan untuk versi Python-nya ini, berdasarkan dokumentasi Ansible itu disarankan minimal versi 3,9 gitu. Nanti teman-teman sesuaikan aja kalau misalnya teman-teman mau mencobanya. Oke, kemudian di sini ada cara menginstal Ansible itu, teman-teman bisa ini ya, bisa disarankan untuk lihat di dokumentasi Ansible-nya. Kalau misal di dokumentasinya Ansible teman-teman masih belum ada yang berhasil, bisa cari referensi eh, di website lainnya atau di ChatGPT atau DeepSeek gitu ya teman-temannya. Dan setelah berhasil install Ansible, teman-teman bisa eh, dicek juga ya di sini ya, Ansible-nya berhasil terinstall apa belum. Itu menggunakan Ansible main version. Main ini merupakan option ya. Artinya main ini option dari versionnya ini. Jadi Ansible main version. Oke, kemudian di sini ada persiapan Linux servernya. Ini baru kita sudah masuk ke praktek untuk Ansible-nya di sini. Oke, sebelumnya saya sudah punya servernya dan sudah saya jalankan semua Ansible-nya dan sudah berhasil. Namun saya sedikit menjelaskan ya nanti ya. Jadi saya coba menjelaskan. Nanti saya sediakan server kosong supaya saya bisa menjalankan mulai awal ya teman-teman ya. Oke, di sini ada persiapan Linux server. Saya di sini ada pesan 3 server Linux Ubuntu, 24 boleh, 24 boleh, 22 boleh, 20 juga boleh, nggak apa-apa. Karena di sini cuman menjalankan Ansible-nya saja. Oke, kemudian di sini pastikan 3 server itu sudah diinstal Python, tapi tidak perlu khawatir, teman-teman. Ubuntu itu defaultnya sudah terinstall Python. Coba nanti teman-teman juga dicek juga ya Pythonnya ya. Sepemahaman saya, setahu saya saya coba cari-cari, ternyata di Ubuntu itu sudah defaultnya itu sudah terinstall Python. Kemudian pastikan server dapat diremote menggunakan SSH dengan port 22. Oke.
Oke, ini merupakan persiapan dari Linux servernya. Oke, kemudian ini generate SSH key-nya ya. Nah, generate SSH key-nya ini eh, salah satu salah satu cara supaya server kontrol Ansible-nya itu bisa terhubung dengan server-server yang lainnya gitu. Jadi kita coba generate SSH key-nya dulu di Ansible di server kontrol Ansible-nya ini. Oke. Oke, saya sebenarnya sudah generate teman-teman. Saya generate di sini. Nah, ini ada dua ini, ada dua eh, nanti setelah kita generate nanti kita dapat eh, key SSH-nya itu berupa dua, private key dan public key. Nanti yang kita pakai yang public key ini. Bedanya apa public key sama private? Nah, private ini tidak ada extensionnya ya. Kalau di .pub ini merupakan SSH yang public gitu, yang kita bisa share ke server-server lainnya gitu. Tapi coba saya hapus dulu ini. Saya coba jalankan mulai awal ya. Atau saya buat ini aja, buat server baru. Eh, oke. Oke, ini saya sudah hapus. Oke, baik teman-teman, untuk membuat generate SSH key-nya, kita perlu membuat foldernya dulu di sini. Foldernya mkdir. Untuk membuat folder itu mkdir. Kemudian nama foldernya itu apa? Misal nama foldernya SSH key gitu ya. Saya namai SSH key. Oke. Kemudian saya ls di sini. Ls ini fungsinya untuk melihat eh, fol- folder-folder atau file-file yang ada di directory ini ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil di sini. Sudah berhasil terbuat foldernya. Kemudian kita masuk ke SSH key-nya. Nah, CD ini fungsinya untuk mengarahkan ke folder mana yang mau kita tuju gitu ya. Yang mau kita tuju ke SSH key. Oke, sudah masuk ke folder SSH key-nya di sini. Dan kita tinggal menjalankan generate key-nya. Generate key-nya itu kita bisa menggunakan perintah ini, SSH key sampai sini. Oke, SSH key, kemudian, oke sorry. Oke, terus nama lokasinya di sini nama lokasinya eh, karena nama lokasinya di sini jadi saya saya kasih titik gini ya. Saya kasih titik kemudian mengarah ke nama key-nya nanti. Nama key-nya itu kita namai key Ansible gitu ya. Nah,
ketika melakukan generate gini, eh, cukup ini kita enter aja langsung, kita kosongi aja di sini ya. Kita kosongi. Nah, kemudian kita kosongi lagi. Nah, ini baru selesai melakukan generate key-nya. Oke, generate key di sini sudah berhasil di generate. Kemudian setelah generate berhasil, nanti akan muncul dua file di sini. Akan muncul dua file. File apa aja sih itu? Nah, filenya akan muncul nanti private key-nya. Private key ini yang tanpa extension tadi itu. Kemudian public key. Nah, public key ini ada extension dot pub ini ya. Coba kita lihat. Kita ketika perintah ls untuk melihat list apa aja sih yang ada di directory ini. Nah, ini menandakan kalau generate key-nya sudah berhasil. Nah, ini yang untuk private, ini untuk yang public. Oke. Oke, setelah semuanya sudah selesai, sudah selesai melakukan generate SSH key-nya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, setelah generate SSH key-nya, kita melakukan pendaftaran ke SSH key-nya. Nah, jadi SSH key yang di sini it- ini kita daftarkan ke server server mana yang mau kita automation. Supaya tujuannya supaya si controller Ansible-nya ini itu bisa melakukan automation di server-server lainnya gitu ya. Oke. Oke, kita sudah melakukan generate SSH key dengan nama Ansible key. Tadi apa namanya ya? Key Ansible, sorry. Ini hanya penamaan aja ya. Kita namai tadi key Ansible, key Ansible, kemudian disalin isi dari extension .pub-nya ini ke ini. Nanti ini itu merupakan directory root-nya atau directory user mana yang mau kita pakai nanti. .ssh atau raise terus case di masing-masing server yang akan kita hubungkan dengan server Ansible yang sudah kita buat. Nah, untuk menyalin SSH key Ansible ini harus berada di folder SSH key yang sudah kita generate. Nah, jadi eh, kita harus untuk mengkopikan harus berada di folder SSH key-nya ini karena folder SSH key ini terdapat key private dan key publiknya. Jadi harus untuk mengkopikan harus di folder SSH key-nya di sini. Kemudian jalankan komen ini ya, komen SSH copy ID main main i, kemudian file SSH-nya tadi yang .pub atau yang SSH key yang publik ya. Kemudian user mana yang mau kita pakai untuk tujuan server untuk server tujuannya. Contohnya seperti ini kalau misalnya sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan hasil yang sudah berhasil. Oke, coba kita jalankan di sini. SSH copy ID main main i, filenya tadi, oke, Ansible, jangan lupa extension pubnya, kemudian user tujuan dan server tujuan. Nah, saya akan menuju ke server saya yang di sini, teman-teman. Nah, ini saya sudah sediakan server di sini. Nah, ini server yang mau saya tuju di sini.
Server ini IP-nya 192.168.50.76. Maka di sini Oke, maka di sini dan saya di sini punya user itu coba kita lihat usernya di sini ada apa aja. Nah, ini saya pakai user Andi ya di sini ya. Saya pakai user Andi dan IP tadi berapa? IP 76. Oke, IP 76. Kita balik lagi ke server utamanya, ke server Ansible utamanya. Kita ketikkan di sini user server yang mau kita tuju. Kemudian kita di sini ketikkan IP server yang mau kita tuju juga. 192.168.50 titik berapa tadi? 76. Eh, sebentar. Iya, 76. Oke, 192.168.60.76. Oke, sorry. Sorry. Ini ada kesalahan. Ini pakai Y. Oke, kemudian nah ini kemudian sudah berhasil masuk ya. Kita coba masukkan passwordnya dulu. Ini password ini ya, password yang password server tujuannya ya, tujuan yang mau kita kopikan. Nah, ceritanya di sini saya akan melakukan atau mengcopy SSH key yang sudah saya buat di sini, saya kopikan di sini di server tujuan ini, di node satu ini. Jadi ceritanya gitu. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil didaftarkan. Jadi server node satu ini itu IP-nya sudah berhasil bukan IP-nya. SSH key-nya itu node satu ini sudah menerima SSH key dari Ansible-nya ini, dari server Ansible-nya ini. Oke, kemudian kita lihat apakah betul SSH key-nya sudah berhasil di copy di sini di server tujuannya. Kita coba lihat di Ya, kita lihat di CD. Tadi kan menggunakan akun atau user Andi ya. Jadi kita langsung ke user Andinya di sini. Oke, kemudian kita ls min a. LA ini fungsinya supaya kita itu bisa melihat file-file yang meskipun file-filenya itu sudah di hidden ya. Oke, kita lari ke sini nanti kita lihat di sini cd. Oke, nah ini sudah berhasil di copy di sini. Coba kita lihat isinya. Isinya cukup kita pakai cat auto. Nah, ini SSH key publiknya sudah berhasil di copy di sini di server sini. Oke. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Tahap selanjutnya yaitu login menggunakan SSH key-nya. Nah, jadi setelah setelah SSH key-nya itu sudah berhasil di copy ke server tujuan, maka waktu kita melakukan SSH key-nya kita tidak perlu menggunakan password untuk loginnya. Coba kita praktekkan di sini. Oke, perintahnya SSH ya kita ke server utama dulu ya.
Kita ke server utama. Server utama mau mencoba untuk melakukan SSH ke server tujuan Node 1 ini. Oke, SSH-1. Kemudian private key-nya tadi itu, oke, private key-nya itu key Ansible ya. Kalau private itu tidak perlu menggunakan extension pub ini ya. Nah, pub ini untuk public, untuk SSH key yang public ya. Jadi di sini kita menggunakan yang private, jadi key Ansible. Kemudian user apa yang mau kita pakai di sini? Oke, usernya tadi Andi. Kemudian server tujuannya itu di 192.168.50.76. Oke, 6. Kemudian main P. Dan main P dan port SSH-nya itu 22. Nah, coba kita jalankan di sini. Nah, di sini eh, secara otomatis langsung login ke server yang kita tuju ya, tanpa menggunakan login menggunakan password dan username-nya ya, langsung berhasil masuk di sini. Nah, ini sudah berhasil di sini ya. Oke, generate key sudah berhasil kita lakukan di sini. Kemudian di sini supaya lebih mudah aja sebetulnya, tapi kalau misal menerapkan ini untuk apa ya? eh, untuk server yang sudah production dan server-server utama itu saran saya tidak menggunakan cara ini. Nah, tapi pada materi kita kali ini supaya kita dipermudah juga, kita menggunakan mengakses sudo tanpa password itu. Jadi ketika kita melakukan perintah sudo su itu tidak perlu menyebutkan passwordnya gitu. Oke, kemudian kita memberikan akses sudo ke user mana yang mau kita kasih akses sudonya. Kemudian mengizinkan usernya ini, mengizinkan usernya ini bisa masuk sudoers tanpa melakukan tanpa menyebutkan password. Nah, caranya di sini kita daftarkan dulu di sini nama usernya, kemudian ini. Oke, coba kita jalankan di sini ya. Oke, sebentar. Oke, coba kita jalankan di sini. eh ini saya exit dulu. Coba saya menambahkan user lagi di sini. User. Saya kasih nama apa ya? Ansible. Oke, kemudian setelah itu saya kasih
akses sebagai root untuk nama Ansible-nya itu, untuk nama user yang sudah kita buat tadi, yaitu Andi ini, NA, I besar, sudo. Nah, ini perintah untuk memberikan akses sudo ke user Andi. Oke, kemudian di enter. Setelah itu, setelah itu ke nano, etc, sudo. Oke, coba kita daftarkan ini ya, nama usernya. Kita daftarkan di sini, Andi, kemudian all, dengan all. Nah, ini fungsinya supaya kita itu ketika mengetikkan sudoku tidak perlu melakukan login gitu ya. Tapi tidak disarankan cara ini diterapkan di server production ya. Sangat bahaya sekali ketika ada hacking dan lain-lain. Tapi untuk materi kita kali ini nggak apa-apa, kita coba-coba aja eksperimen di sini. Dan tujuannya untuk mempermudah kita waktu melakukan Ansible-nya nanti. Oke, sorry, no password. Oke, oke, kita konfirmasi di sini. Oke, sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, coba kita ini ya. Coba kita exit. Oke, coba kita login menggunakan Andi. Oke, ini kan masih belum root ya. Ini masih belum root. Coba saya menggunakan. Oke, ini ada yang error. Pas. Oh, ada error di sininya. Tidak ada kurungnya ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Terpaksa saya masuk ke passwordnya dulu. Oke, kita coba buka lagi di sini. DETC mana tadi? Oke, sudoers D. Oke, Andi. Oke, di sini seharusnya ada kurungnya. Oke, dan coba kita save lagi. Nah, kita exit lagi di sini. Nah, coba kita masukkan sudo tanpa password bisa nggak? Nah, ini. Ini kita melakukan sudo. Kita masuk sudo tanpa password. Nah, ini untuk mempermudah kita waktu Ansible nanti. Waktu kita implementasi playbooknya nanti. Tapi sebetulnya kalau misal tanpa ini juga nggak masalah juga sih. Ketika kita tidak melakukan penerapan yang saya praktekkan saat ini itu nggak apa-apa juga sih.
Cuman saya ingin coba aja di sini untuk instalasi di Ansible saja. Oke, kemudian kita lanjut di slide selanjutnya yaitu, nah ini sudah masuk di Ansible Inventory-nya. Di Ansible Inventory-nya. Oh ya teman-teman, untuk langkah-langkah tadi itu, langkah-langkah tadi itu bisa diterapkan di berbagai macam server ya. Memang kalau untuk menggunakan automation, menggunakan Ansible itu repot di awalnya. Repotnya itu gimana? Repotnya itu mendaftarkan SSH key-nya ke semua server. Yang caranya tadi, yang caranya tadi itu mendaftarkan setiap key publiknya ke semua server. Misal servernya 10, kita ya mau nggak mau harus mendaftarkan satu server, dan itu caranya pun juga pakai perintah di sini tadi itu. Nah, caranya cukup cukup perintah ini aja. Nah, kalau misal mau ke server selanjutnya, tinggal kita mengubah IP tujuannya. Nah, saran saya juga kalau misal menggunakan Ansible, usernya, nama usernya harus sama ya. Antara satu server ke server yang lainnya itu eh, nama usernya harus sama. Nama usernya harus sama, kemudian IP server tujuannya. IP server tujuannya, misal IP server tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita harus melakukan mendaftarkan SSH-nya satu persatu ke semua server gitu. Repotnya di situ sih sebetulnya. Tapi nggak repot-repot banget, hanya mengubah alamat tujuannya ini aja. Oke. Oke, untuk langkah-langkah mulai dari sini sampai sini bisa diterapkan ke semua server juga ya teman-teman ya. Saya hanya mencontohkan ke satu server aja, ke antara server utama dan server yang mau saya eksekusi. Jadi ada dua ini aja. Sebetulnya saya sudah menyiapkan tiga, tapi saya hanya mencontohkan server utama dan server kedua ke server satu, not satu tadi itu. Cuman itu aja teman-teman. Ya cepat juga karena waktunya juga terbatas di sini. Kemudian di sini ada Ansible Inventory-nya. Kita bahas terkait Ansible Inventory. Nah, Ansible Inventory ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal tadi, kalau inventory ini merupakan sekumpulan list dari semua IP address di server. Nah, Ansible Inventory ini mengetahui server mana saja yang akan di manage. Nah, cara cara kita memanage servernya itu, cara kita memanage servernya itu ya mendaftarkan IP address-nya itu ke inventory. Oke, kemudian eh, kita menggunakan file inventory ini untuk mendaftarkan semua IP address server-server yang mana yang mau kita manage. Kemudian Ansible mendukung banyak format penulisan inventory, namun yang sering dipakai itu format ini dan YAML. Tapi eh, kali ini eh, kali ini saya nanti penerapannya membuat inventory dengan format format ini ya nantinya. Oke. Oke, untuk membuat Ansible Inventory ini cukup mudah teman-teman, tinggal kita membuat foldernya saja, membuat foldernya, kemudian membuat filenya. Kita buat filenya dengan nama apapun, eh, dan file itu kita masukkan IP address-nya nanti. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya lari langsung. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ini. Tadi saya mencontohkan di server-server kosong tadi itu, saya mencontohkan langkah-langkah supaya server satu dengan server Ansible utamanya itu bisa terhubung gitu ya, bisa mengenerate SSH key-nya ya. Tapi saat ini saya akan beralih ke Ansible server yang sudah saya konfigurasi ya, teman-teman ya. Konfigurasinya sebetulnya sama seperti tadi, mulai awal sampai akhir itu sama, cuman di sini saya sudah membuat SSH key-nya karena eh, karena saya berpikir takutnya waktunya tidak cukup gitu ya teman-teman ya. Waktunya sudah tidak cukup, jadi
saya akali menggunakan Ansible yang saya akali menggunakan server yang sudah saya konfigurasi sebelumnya gitu teman-teman. Oke, baik. Untuk untuk inventory-nya di sini saya sudah membuat foldernya di sini ya. Foldernya itu inventory ini. Nah, foldernya inventory. Coba kita lihat di sini ya. Event eh oke, mungkin saya tunjukkan caranya dulu. Kita membuat folder dulu teman-teman di sini. Membuat folder inventory sama seperti tadi cara pembuatan folder di SSH key-nya tadi. Kemudian di enter. Misal saya biar tidak sama dengan ini, saya kasih nomor satu di sini. Kita ls lagi. Nah ini kan sudah muncul ya teman-teman ya. Bentar. Nah ini sudah muncul folder di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita membuat filenya, file inventory gitu ya teman-teman. CD inventory satu gitu. Nah kemudian kita cukup membuat folder lagi, sorry, buat file di sini menggunakan perintah touch file, touch nama filenya apa. Misal saya kasih nama inventory juga di sini, inventory satu. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah terbuat inventory ya. Itu caranya teman-teman ya. Tapi nanti tinggal nano inventory satu. Nah, kita tinggal ngisi di sini ya teman-teman ya. IP-nya berapa dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi saya tidak di sini untuk konfigurasinya. Saya beralih ke file yang sudah saya buat di situ. Oke, saya langsung beralih di inventory ini ya teman-teman ya. Di inventory. Nah, sorry. Oh, sorry, itu bukan folder ya, teman-teman ya. Jadi itu file langsung. Jadi saya buat di sini nano inventory untuk melihat konfigurasi di dalamnya. Nah, ini inventory yang sudah saya buat di sini. eh di inventory ini kita perlu membuatkan sebuah variabel di sini. Saya di sini membuatkan variabel server IJYT gitu ya. Server IJYT ini maksudnya sebuah variabel di mana nanti fungsinya itu pemanggilan di playbooknya. Nah, pemanggilan di playbooknya. Kemudian saya list di sini. Nah, saya list di sini. Ini ada dua IP yang mau saya jalankan Ansible-nya, yang mau saya automation, yaitu menggunakan IP 2 ini. Nah, ini dua dua IP ini merupakan server yang sudah saya siapkan. Karena waktunya terbatas, jadi saya harus menyiapkan terlebih dahulu dua server ini. Yang penting langkah-langkahnya sudah 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 kita pahami bersama ya teman-teman ya di sini ya. Oke, ini sudah saya siapkan dua dua servernya. Kemudian eh, di sini kita deklarasikan ya teman-teman ya. Di sini ada Ansible usernya. Nah, nanti acuannya di sini. Acuan untuk memanage-nya itu user mana yang dipakai untuk manage Ansible-nya itu deklarasinya di sini. Jadi untuk manage server yang lainnya itu usernya itu harus sama, yaitu Andi ini. Usernya harus sama Andi ini. Kemudian private key-nya ini private key yang sudah dibuat tadi itu teman-teman. Nah, itu dipanggil di sini. Nah, yang dipanggil di sini itu bukan private public-nya ya, jadi private key-nya tanpa ada extension pub ya. Takutnya teman-teman nanti salah. Soalnya eh,
Ansible testing ini ya ya salah satunya kesalahan kita itu salah mengartikan mungkin ini pakai Ansible, SSH key-nya yang public dan lain-lain. Jadi kita cukup pahami di sini bahwa di sini kami memakai private key-nya. Oke, langsung teman-teman. Kemudian di sini ada server temporary. Saya membuat dua variabel di sini teman-teman, yaitu variabel yang pertama itu server IJYT, kemudian server yang kedua itu server temporary. Nah, saya tinggal memanggil aja dua server ini. Takutnya nanti kita memiliki 100 server, tapi saya ingin melakukan 50 server itu menjalankan playbook ini. Kemudian 50 server yang lainnya itu menjalankan playbook itu. Nah, itu tujuannya menggunakan dua ini supaya supaya kita untuk membedakan aja teman-teman, untuk membedakan IP-IP mana yang harus kita jalankan gitu teman-teman, yang mau kita kumpulkan teman-teman. Oke, jadi di sini sudah saya buatkan di sini, tapi kita fokusnya di sini ya. Saya memakai variabel server IJJT ini. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, membuat Ansible inventory. Nah, ini persiapan playbook install cockpitnya ya. Oke, saya sudah menyediakan di sini teman-teman untuk playbooknya. Nah, ini saya sudah menyediakan playbooknya di sini di ini nomor 8 ini. Nomor 8 ini saya sudah menyediakan playbooknya. Coba kita masukkan di sini. Nano. Nah, ini saya sudah menyediakan dengan nama install cockpit di Ubuntu. Nah, yang paling penting di sini teman-teman. Hostnya itu sesuai server yang ada di inventory tadi. Sesuai nama variabel yang ada di inventory tadi. Nah, jadi pemanggilannya di sini. Fungsi variabel server di inventory-nya itu di sini teman-teman. Kemudian untuk metodenya itu kita menggunakan sudo di sini, menggunakan sudo. Jadi eh, langsung masuk di permission yang paling tinggi yaitu sudo. Nah, ini ada berapa langkahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini ada 5 langkah. Nah, 5 langkah tadi 6 ya. Tadi di sana 6. Sorry, 5 juga. Nah, di awal di sini kita melakukan import PostgreSQL GPG key-nya di sini. Kemudian di sini ada apt package update update package-nya di Ubuntu-nya itu. Kemudian di sini melakukan install cockpit. Nah, kemudian di sini melakukan enable service cockpit-nya. Nah, setelah itu di sini kita melakukan allow ke cockpit service-nya, yaitu melakukan UFW firewall. Nah, kalau kita lihat perintah, sorry, saya balik slide sebelumnya dulu ya. Kita balik slide sebelumnya ke perintah manualnya tadi. Nah, ini perintah manualnya tadi ya. Ini bukan termasuk proses, ini hanya mengakses servernya tadi. Nah, jadi perintahnya ada 5 tadi. Nah, dari 5 perintah ini, ketika kita melakukan manual itu dengan cara manualnya, namun dengan cara ini kita cukup membuat skripnya aja dengan 5 proses itu. Kita buat skripnya di sini. Setelah skripnya sudah selesai dibuat, kita tinggal jalankan Ansible playbooknya aja dan kita cukup diam dan lihat prosesnya aja. Tiba-tiba 100 server list yang kita list IP-nya, yang kita daftarkan IP-nya, tiba-tiba sudah terinstall cockpit aja. Nah, kita bisa nyantai di situ, kita bisa lihat prosesnya, kita tidak perlu melakukan instalasi manual di satu servernya itu. Nah, jadi kita cukup nyantai, kita cukup melihat prosesnya. Setelah proses selesai, setelah proses selesai, ya kita tinggal tinggal menikmati hasilnya saja.
Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba jalankan playbooknya ini ya teman-teman ya. Kita coba jalankan playbooknya di sini. Oke, oke untuk menjalankan playbooknya cukup perintah ini ya teman-teman ya. Cukup perintah ini Ansible, Ansible main playbook. Kemudian kita panggil nama playbooknya. Oke, ini untuk uninstall, sorry. Bentar. Kita akan menjalankan yang nomor 8 ini ya teman-teman ya. Nomor 8 ini, jadi kita harus panggil di sini nomor 8. Nah, sini kemudian min K. Ya, nah, oke. Kemudian kita enter di sini. Kita masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya lagi. Nah, kita lihat prosesnya teman-teman. Oke, kita hanya dengan menggunakan perintah Ansible ini dan dengan skripnya itu kita tinggal nyantai-nyantai saja di sini ketika skrip ini berjalan tiba-tiba server yang sudah ada di list inventory itu sudah berhasil diinstal cockpitnya gitu teman-teman. Jadi kita cukup santai dan melihat atau monitoring prosesnya ada yang gagal atau semuanya berhasil gitu. Syukur-syukur semuanya berhasil gitu teman-teman. Oke, ini prosesnya di sini ya teman-teman ya. Oke, ada yang salah. Oke, oke. Baik teman-teman, mungkin saya sedikit menjelaskan di sini ya proses-prosesnya di sini ya. Jadi proses yang panjang di sini ini itu tergantung eh, skrip yang kita buat ya teman-teman ya. Yang kita buat di sini di playbooknya kita melakukan import PostgreSQL GPG-nya. Kemudian di sini melakukan apt update-nya. Nah, di sini servernya yang server 41.133 ini tidak berhasil. Nanti coba kita cari tahu. Oke. Kemudian yang server satunya itu berhasil. Ini warna kuning change. Nah, ini menandakan kalau sudah berhasil. Dan di sini install cockpitnya. Oh iya teman-teman, yang 133 itu ternyata sudah diinstal cockpitnya, jadi makanya makanya di sini 133 itu tidak berhasil teman-teman. Oke, jadi yang belum terinstall itu yang 145 ini belum terinstall, jadi melakukan prosesnya di sini selesai. Oke, install cockpitnya berhasil, kemudian enable cockpitnya sudah berhasil di server 50.145. Kemudian low cockpit service-nya juga sudah berhasil di sini dengan menandakan change IP tersebut. Kemudian, nah ini kemudian kesimpulannya. Kesimpulan dari perintahnya tadi yang berhasil itu berapa server. Nah, ini kan yang berhasil dua perintah ya, dua perintah yaitu perintah gathering flag ini, kemudian import eh, gathering fake ini, kemudian import the PostgreSQL GPG-nya ini. Nah, ini dua berhasil.
Kemudian yang ini yang 145 ini semuanya berhasil ya. Semuanya berhasil. Oke, 6 ini 6 perintah itu sudah berhasil dijalankan. Yang ada perubahan 4 ini kemudian nah, oke, setelah setelah semuanya itu sudah berhasil dieksekusi, coba kita lihat teman-teman ya. Kita tinggal mengecek hasilnya aja. Seharusnya kalau kita cek di sini, kita buka kokpitnya seharusnya sudah berhasil. 168 eh 50,76 ya tadi ya. 145 sorry. 145 itu 45 90. Nah, ini kokpitnya sudah berhasil diinstal teman-teman. Sudah berhasil dideploy. Nah, tampilan kokpitnya seperti ini. Saya tinggal masukkan di sini password servernya tadi. Nah, ini merupakan tampilan dari kokpitnya ya. Nah, kokpit ini juga bisa membantu untuk melihat CPU-nya. Nah, jadi di sini tadi kalau di CLI tadi kan pakai perintah hotop itu kan cukup cukup kesusahan ya untuk membacanya ya. Tapi kalau memakai kokpit ini itu lebih disimpelkan dan lebih manusiawi lah untuk kita pahami di sini. CPU-nya 22%. Nah, ini sudah server memorinya yang dipakai cuma 0,1 dari 5 giga. Kemudian modelnya di sini hostname-nya siapa, domainnya apa. Kemudian di sini juga bisa dilihat lognya ketika ada proses apapun di sini juga ada lognya di sini. Ada lognya, storage-nya ada apa aja di sini, networknya dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, kita juga bisa 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 enable dan disable service yang mau kita eksekusi teman-teman. Nah, enaknya di situ. Nah, kalau memakai CLI kan kita harus kalau bagi orang awam kita harus mengetahui cara-cara untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Harus harus tahu perintahnya baru bisa eksekusi service mana yang mau kita enable gitu. Tapi dengan menggunakan cockpit ini kita tidak perlu memahami perintah-perintahnya itu. Kita bisa melihat di sini di service-nya di sini. Kita yang mau enable dimatikan, kalau tidak ya cukup didiamkan gitu aja teman-teman. Dia juga bisa melakukan terminal di sini. Nah, jadi kita tidak perlu membuka servernya, kita eh, cukup membuka terminal lewat lewat cockpitnya di sini. Kita coba misal sudah Nah, kita bisa melakukan di sini teman-teman. Jadi cockpit ini lumayan powerful ya teman-teman ya. Oke. Kurang lebih itu untuk penjelasan Ansible-nya. Saya kembalikan ke ini ya, ke Mbak Shirley. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya dan lain-lain, dipersilakan. Mungkin teman-teman mahasiswa yang mau bertanya boleh tulis di chat Zoom ataupun resign ya. Mungkin bapak-bapak dosen, soalnya pematerinya sangat ini ya Pak, menarik ya. Ya, selamat pagi Pak Andi. Mungkin saya ada pertanyaan. Oke. Siap, Pak Yudi. Ya, tadi kan contohnya untuk deploy cockpit ya Pak ya di server ya Pak. Mungkin Betul. ada nggak sih case lain selain untuk kebutuhannya selain untuk deploy cockpit itu sendiri gitu. Mungkin setelah cockpitnya di deploy kan ada nggak sih hal lain yang mungkin bisa kita pakai juga. Gitu sih Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak Yudi. Untuk
selain kokpit itu bisa apalagi sih? Tapi untuk instalasi kokpitnya itu cukup di situ, cukup di situ selesai. Cuman kalau misal untuk implementasi lainnya seperti deploy service lainnya itu juga bisa, bukan hanya untuk deploy kokpit saja, tapi bisa melakukan implementasi ke service-service yang lainnya. Bahkan juga bisa diimplementasikan ke CI/CD, kemudian pipeline, nah itu sudah lebih masuk ke dalamnya lagi, ke DevOps-nya. Kemudian bisa juga diimplementasikan ke security juga, ke cyber security juga. Itu implementasinya juga lebih dalam lagi. Nah, mungkin jadi Ansible ini sangat sangat luas sekali menurut pemahaman saya, sangat luas sekali. Tapi untuk pemahaman saat ini mungkin untuk dasarnya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa memahami powerfulnya Ansible itu seperti apa gitu. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak Andi. Jadi Pak Yudi, Di Zoom ada yang di chat Zoom ada yang ini Pak, ada yang mengatakan ini Pak Agung. Wah, sangat membantu sekali Pak Andi. Saya sangat terbuka pikirannya, nggak perlu capek-capek banyak config ke beberapa server, kita bisa langsung memanfaatkan Ansible untuk automation. Terima kasih ilmunya Pak Andi. Habis ini langsung dipraktekin tuh Pak sama Pak Agung. ya, siap. Terima kasih Pak Agung atas iya, terima kasih. Sama-sama juga atas ilmunya. Ada yang tanya lagi Pak di chat. Namanya Pak Leonardo, izin bertanya Pak, apakah tools Ansible sama dengan Terraform? Boleh langsung dijawab Pak. Boleh. Oke, terima kasih Mas Leonardo. Secara konsep Ansible dan Terraform itu cukup sama Pak untuk automation. Jadi automation itu bukan hanya Ansible, melainkan juga Terraform, Snipset dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya apakah Ansible itu sama dengan Terraform, secara konsep sama Pak, sama-sama untuk melakukan automationnya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, Mas Leonardo. Mungkin sudah terjawab ya Pak Leonardo. Dan Leonardo, Pak ada yang nanya lagi dari Bu Kristina, izin bertanya, ketika berhasil deploy semisal ada 20 server, jika kita ingin rollback 20 server sekaligus, apakah bisa juga? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Kristi, Mbak ya, ini ya. Kak Kristina. Oke, untuk merollback ya, untuk merollback 20 server bisa, cuman kita bisa ngakali dengan cara membuat skripnya. Misal ya, yang saya contohkan pada saat ini, itu contohnya itu melakukan instalasi cockpit. Nah, untuk instalasi cockpit itu kan sudah terjadi di 20 server ya, misalnya 20 server, mau saya rollback di masing-masing server itu tidak ada cockpit lagi. Nah, jadi saya harus menggunakan playbook lagi atau script lagi, yaitu playbooknya yaitu untuk uninstall cockpitnya gitu. Jadi untuk merollback itu kita melakukan eksekusi lagi berupa uninstall cockpitnya gitu. Mungkin sudah terjawab ya Bu Kristina. Baik Pak, karena waktu... Oh, ada yang bilang nih Pak, dari Pak Aldiram. Mas Andi, makasih banyak untuk presentasinya, so insightful. Izin bertanya, apakah aplikasi yang digunakan sudah bisa dikatakan sebagai AI? Eh, Sebagai AI ya. Kalau menurut saya ini masih sebatas automation sih Pak. Automation untuk menjalankan sebuah perintah. Kalau AI itu sepemahaman saya AI itu untuk AI mungkin lebih powerful lagi ya, untuk powerful lagi terkait bisa memberikan kita saran-saran, bisa memberikan kita sebuah solusi dan bisa memberikan kita yang hal-hal yang lainnya yang membantu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi kalau untuk Ansible ini mungkin membantunya itu dari sisi mesinnya gitu, dari sisi mesinnya untuk supaya mesin itu bisa dilakukan secara automation gitu, Pak.
sepemahaman saya seperti itu, Pak. Baik, mungkin sudah terjawab ya Pak Aldri, Pak Aldiram. Pak, ada yang nanya lagi dari Pak Rahmat. Mau tanya seputar Proxmox. Menurut Pak Andi, apa beda penggunaan antara VM dengan kontainer? Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk penggunaan antara VM ya, VM dan kontainer ya. Oke, di Proxmox itu di situ ada VM, virtual mesinnya. Kemudian yang kedua itu juga menyediakan kontainer ya, kontainer Linux-nya di Proxmox. Nah, perbedaannya itu apa? Pemahaman saya kalau di VM di Proxmox-nya itu sendiri itu library package dan service itu sudah tersedia ya, sudah tersedia. Namun kalau di kontainer itu masih kosong. Contohnya tadi saya melakukan perintah hotop. Nah, di kontainer itu tidak ada. Makanya kenapa kontainer itu di situ cukup ringan. Nah, karena library, package dan lain-lain itu masih belum ready di situ. Nah, jadi di kontainer itu perlu kita melakukan instalasi beberapa package yang mau kita pakai gitu. Tapi kalau di virtual machine, package-package yang secara umum itu sudah tersedia di situ. Itu mungkin sedikit dari perbedaannya gitu, antara virtual machine dan kontainernya, Mbak Rahmat. Sudah terjawab ya Pak Ahmad. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Surya, izin bertanya, ini semisal salah satu servernya down atau crash, itu sudah ada antisipasinya tidak? Apa harus di-fix secara manual? Server yang down atau crash ya. Nah, ini perlu diselidiki dulu downnya itu seperti apa, crashnya seperti apa. Kalau misal server yang benar-benar sudah down, itu otomatis kan servernya sudah tidak terhubung dengan jaringan ya, sudah tidak terhubung dengan jaringan, dan crashnya ini juga crash seperti apa. Mungkin kalau crashnya lebih spesifik bisa diakali dengan menggunakan playbooknya itu. Tapi kalau sudah down, namanya server sudah down, itu servernya sudah benar-benar mati, dan itu sudah tidak terhubung lagi dengan server utamanya lagi. Nah, itu sudah tidak bisa dijalankan lagi, tidak bisa menggunakan Ansible maksudnya. Kalau misal untuk crash-nya itu nanti bisa dilihat dulu crash-nya itu seperti apa dulu gitu. Wah, karena topiknya sangat menarik nih Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Baik. Dari Pak Rivaldo, bagaimana ya Pak kita memperlakukan secret di Ansible? Semisalnya kita membutuhkan inf yang mesti kita copy ke server tujuan saat deployment. Memperlakukan secure di Ansible. Semisal kita membutuhkan, bisa kita copy ke server tujuan. Oke, Em, menurut saya dot environment ini itu menurut saya dilakukan sebentar. Kenapa kok melakukan automation, Mas? Environment-nya. Mungkin Environment. Pak Rivaldo bisa ini Pak ya kali langsung ngomong aja kali open mic untuk pertanyaannya biar lebih jelas juga. Ya, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Maksud saya misalnya ini kita ada Ya. deploy aplikasi gitu ya, Pak, menggunakan Ansible, di mana Ansible aplikasi ini pasti butuh env.env lah untuk attach hal-hal yang berbau kredensial misalnya ya, seperti password ataupun contohnya kalau aplikasi-aplikasi sekarang pakai API key begitu ya, Pak. Nah, kan kalau kita pasang secara apa namanya di .env kita attach secara manual gitu kan capek juga misalnya kalau 100 server kita copy manual gitu ya biar aman gitu ya biar nggak dilihat sama orang lain gitu kan lama gitu ya kan kalau mau pakai Ansible dia itu kan nggak ke encrypt gitu kan kita harus push itu apa secara raw data gitu kan ada nggak caranya di Ansible itu kita bisa lakukan encrypt supaya nggak kita push yang raw datanya itu Pak gitu sih. Oke, baik. Kalau untuk automation, kalau automation pakai Ansible, Pak ya. Jujur saja saya belum menemukan cara untuk secret dari prosesnya itu sendiri, Pak. Jadi
sepemahaman saya dari Ansible sendiri itu sudah hanya bertugas untuk melakukan menjalankan atau mungkin bisa juga sih Pak, eh, bisa diakali menggunakan playbooknya di situ, di scriptnya itu disesuaikan dengan scriptnya, mau di encrypt seperti apa, menggunakan scriptnya. Tapi itu menurut pemandangan saya Pak ya, bisa disesuaikan di encrypt eh, di playbooknya. Nah di playbooknya itu bisa kita gunakan encrypt yang dimaksud itu seperti apa dan lain-lain. Dan step by stepnya itu seperti apa nanti. Nah itu bisa diakal dengan playbooknya, tapi eh kemudian bisa kita jalankan menggunakan di playbooknya. Tapi intinya di Ansible ini kita menjalankan semua perintah itu sesuai dengan playbooknya, Pak. Jadi mungkin bisa disesuaikan menggunakan eh, script di playbooknya nanti, Pak. Kalau untuk Oh, Pak. Terima kasih. ya, Pak, sama-sama. Ya, mungkin karena waktunya sudah habis juga ya, Pak. Mungkin saya ingin nutup ya, Pak, workshop hari ini. Jadi terima kasih Bapak Andi Darmawan, keren sekali untuk pemaparannya. Ya, Hari ini kita dapat satu ilmu mengenai topik Zero to Hero Automation Deploy Cockpit Monitoring to 100 Linux Notes using Ansible. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum panitia memberikan link exit tiket, mari kita foto bersama dengan Bapak Andi Darmawan. Saya persilakan Bapak Ibu dan teman-teman untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Nanti panitia akan bantu kita untuk foto. Oke, baik Bapak Ibu. Dipersilakan untuk yang dapat on cam bisa menyalakan kameranya. Oke, izin untuk memfoto 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak Bapak Andi Darmawan sudah mau berbagi ilmu dengan kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link yang telah diberikan oleh panitia agar bisa mendapatkan e-sertifikat acara Bold Series hari ini. Saya Shirley, selaku FC hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Dan sampai jumpa di Bold Series selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Halo, kasih Kak. Pak Terima Andi kasih, Pak. Darmawan. Terima kasih, Mbak Shirley. Terima kasih, Terima Bapak Ibu kasih. semuanya. Terima Bapak kasih. Ibu. Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu.